Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givaruni Aryasta dengan NIM 20059136. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kaji ulang soal tentang skedul anggaran dengan soal minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Terdapat di dalam tabel data-data yang akan diperlukan. Yang B, penjualan ditagih dengan pola berikut. 25% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal, yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dan dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. D. Biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500%. Untuk pembelian bahan baku, semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul permintaan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Dari ketiga pertanyaan tersebut disusun berdasarkan data-data yang ada pada poin A. Jawaban dari ketiga soal tersebut, yang pertama, anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Dari anggaran penjualan data-data yang diperlukan, yaitu anggaran penjualan atau unit, harga jual per unit, dan total penjualan. Yang hanya digunakan hanya kuartal tahun kedua. Dari satu periode terdiri atas 4 kuartal. Yang pertama, pada anggaran penjualan terdapat
kuartal pertama yaitu 40.000%. 40.000. Pada kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000 dan kuartal keempat 50.000. Jadi total dari kuartal 1, 2, 3 dan 4 adalah 250.000. Harga jual per unit $8 terdapat pada poin A yang ada di soal di atas. 40 jadi total penjualan dari kuartal pertama yaitu 40.000 dikali 8%, yaitu $320.000. Kuartal kedua 60.000 dikali 8%, yaitu $480.000. Kuartal ketiga 100.000 dikali 8%, totalnya $800.000. Kuartal keempat 50 dikali $8, yaitu $400.000. Jadi 250.000 dikali $8, yaitu $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Skedul perkiraan penerimaan kas, data-data yang diperlukannya adalah piutang usaha, saldo awal, penjualan kuartal pertama yaitu $320.000 dikali 75%, 25%. Penjualan kuartal kedua $480.000, $80.000 dikali 75%, 25%. Penjualan kuartal 3 $480.000 dikali 75%, 25%. Penjualan kuartal keempat $480.000 dikali 75%. Dan total penerimaan kas. Dari pernyataan di atas terdapat 4 kuartal. Yang pertama, piutang usaha saldo awal terdapat pada kuartal 1 yaitu $65.000. Totalnya $65.000. Dan penjualan kuartal pertama terdapat pada kuartal 1 $240.000 dan pada kuartal kedua $80.000. Totalnya $320.000. Penjualan kuartal kedua terdapat pada kuartal kedua yaitu $360.000 dan kuartal ketiga $120.000, totalnya $480.000. Penjualan kuartal ketiga terdapat pada kuartal ketiga yaitu $600.000 dan kuartal keempat $200.000, totalnya $800.000. Penjualan kuartal keempat terdapat pada kuartal keempat yaitu $300.000
totalnya 300.000. Jadi, total dari pada kuartal 1 terdapat adalah 305.000 dolar. Pada kuartal kedua, 440.000 dolar. Pada kuartal ketiga, 720.000 dolar. Pada kuartal keempat, 500.000 dolar. Dan total dari tahunan ini adalah 1.965.000 dolar. Soal kedua yaitu, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama, anggaran penjualan per unit, dan ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, serta total dibutuhkan, dikurangi persediaan awal barang jadi, dan produksi yang dibutuhkan. Untuk menghitung anggaran produksi, kita memerlukan seluruh data pada soal poin A, yaitu kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3. Untuk anggaran penjualan, data-data berdasarkan dari poin A di atas, yaitu pada kuartal 1 40.000, pada kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000, dan total dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 250.000. Sedangkan kuartal tahun ketiga terdapat pada kuartal 1 yaitu 70.000 dan kuartal kedua 80.000. Pada kuartal pertama, di tambahan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, kuartal pertama terdapat 18.000, kuartal kedua 30.000, kuartal ketiga 15.000, dan kuartal keempat 21.000, totalnya 21.000, dan pada kuartal tahun ketiga terdapat pada kuartal 1 24.000. Total yang dibutuhkan pada kuartal pertama 58.000, pada kuartal kedua 90.000, pada kuartal ketiga 115.000, dan jumlahnya 71.000. Pada kuartal keempat 71.000, dan total seluruhnya 271.000. Pada kuartal tahun 3 terdapat pada kuartal 1 94.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi, terdapat pada kuartal pertama yaitu 12.000, kuartal kedua 18.000, kuartal ketiga 30.000, kuartal keempat 15.000, dan totalnya 12.000. Pada kuartal tahun ketiga terdapat pada kuartal 1 yaitu 21.000. Produksi yang dibutuhkan pada kuartal pertama 46.000, pada kuartal kedua 72.000, pada kuartal ketiga 85.000, pada kuartal keempat 56.000, dan total seluruhnya 259.000. Pada kuartal tahun ketiga 73.000, terdapat pada kuartal 1.
30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, 30% dari anggaran penjualan kuartal pada tahun ketiga. Jawaban dari soal nomor 3 yaitu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang diperlukan dibeli sebagai berikut. Data-data yang digunakan untuk bahan baku yang diperlukan adalah produksi yang diperlukan atau unit, bahan baku yang diperlukan per unit atau pon, kebutuhan produksi atau pon, ditambah persediaan awal bahan baku atau pon, total kebutuhan, dikurangi persediaan awal bahan baku atau pon, bahan baku yang akan dibeli atau pon, biaya bahan mentah per pon. Biaya bahan mentah per pon, biaya bahan mentah yang akan dibeli. Untuk menghitung bahan baku yang diperlukan, kita memerlukan seluruh data yang ada pada jawaban nomor 2 yaitu produksi yang dibutuhkan. Produksi yang dibutuhkan pada kuartal pertama yaitu 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, dan kuartal keempat 56.000. Total pada tahun kedua 259.000. Kuartal tahun ketiga, kuartal yang pertama 73.000. Bahan baku yang diperlukan per unit atau pon, yaitu dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kebutuhan produksi. Jumlah dari kebutuhan produksi terdapat dari kuartal 1 yang produksi yang diperlukan per unit dikali kuartal 1 46.000 dikali 5 hasilnya 230.000. 72.000 dikali 5 360.000. Kuartal ketiga 85.000 dikali 5 425.000. Kuartal keempat 56.000 dikali 5 280.000. Dan 259.000 dikali 5 totalnya 1.295.000. Kuartal 1 pada tahun ketiga 73.000 dikali 5 totalnya 365.000. Ditambah persediaan awal bahan baku pon atau total kebutuhan. Pada kuartal 1 36.000, kuartal kedua 42.500, kuartal ketiga 28.000, kuartal keempat 36.500, dan totalnya 36.500. Dikurangi persediaan awal bahan baku atau pon. Kuartal pertama 266.000, kuartal kedua 402.500, kuartal ketiga 453.000, kuartal keempat 316.500,
totalnya 1.331.500. Bahan baku yang akan dibeli atau PON. Kuartal 1, 23.000, kuartal kedua, 36.000, kuartal ketiga, 42.500, kuartal keempat, 28.000, tahunan keduanya, 23.000. Biaya bahan mentah per PON. Kuartal 1, 243.000, kuartal kedua 366.000, kuartal ketiga 410.000, kuartal keempat 288.500, dan total tahun kedua 1.308.500. Biaya bahan mentah per PON, yaitu dikali 0,80%, kuartal kedua 0,80%, kuartal ketiga dikali 0,80%, kuartal keempat dikali 0,80%, dan total yang kedua dikali 0,80%. Jadi biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu pada kuartal 1 243.000 dikali 0,80 dolar, totalnya 194.000. Kuartal kedua 366.000 dikali 0,80 dolar, totalnya 293.200. Kuartal ketiga 410.000 dikali 0,80 dolar, totalnya 328.400. Kuartal keempat 288.500 dikali 0,80 dolar, totalnya 230.800. Total tahun kedua 1.308.500 dikali 0,80 dolar, totalnya 1.046.800. 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON. 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun ketiga dalam PON. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Data-data yang diperlukan untuk perkiraan pengeluaran kas yaitu utang usaha saldo awal, pembelian kuartal pertama yaitu 194.400 dolar dikali 60%, 40%. Pembelian kuartal kedua yaitu 293.200 dikali 60%, 40%. Pembelian kuartal ketiga yaitu 328.400
dikali 80%, 40%. Pembelian kuartal keempat yaitu 230.800 dikali 60% dan total pengeluaran kas. Yang digunakan hanya kuartal tahun kedua. Pada kuartal tahun kedua ada 4 kuartal. Utang usaha atau saldo awal terdapat pada kuartal pertama, yaitu 81.500, total tahun 2, $81.500. Pembelian kuartal pertama terdapat pada kuartal pertama, 116.000 116.640. Pada kuartal kedua, 77.760 dolar. Totalnya 194.400. Pembelian kuartal kedua terdapat pada kuartal kedua, yaitu 175,920. Pada kuartal ketiga, 117.280 dolar, totalnya 293.200. Pembelian kuartal ketiga terdapat pada kuartal ketiga, yaitu 197.440. Pada kuartal keempat, 131.360 dolar. Total tahun kedua yaitu 328.000. Pembelian kuartal keempat terdapat pada kuartal keempat yaitu 138.480. Total tahun kedua 1.380.000. Total pengeluaran kas dari kuartal pertama 81.500 dolar ditambah 116.640, totalnya 198,140. Pada kuartal kedua 77.760 dolar ditambah 175,920, totalnya 253.680 dolar. Pada kuartal ketiga 117.280 ditambah 197.040, totalnya 314.320 dolar. Kuartal keempat 131.360 ditambah 138.480, totalnya 269.840 dolar. Total dari tahun kedua 81.500 ditambah
194.400 ditambah 293.200 ditambah 328.000 ditambah 138.000. Totalnya $1.035.980. Sekian hasil dari pembahasan hasil dari kaji ulang soal tentang schedule anggaran saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.